Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin mursalin ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin la yumil arwahi imadil arba'atil mujtahidin ashabil madhahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila rasyad salihin sufiyatil muhaqqiqin syarikil ardi ila magharibiha bahriha wa biladil hadrati jami'il awli ulama alifil kutubil lati ta'allamna al-khusun Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Asfani wa Syekh Abdullah bin Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jai wa usulihim wa furu'ihim wa azwajin duriyati man intasaba ilaihim thumma ila jama syaikhina masyaikhina jami abaina khalatina min amadina amwati hadil baldah minal muslimin muslimat wal mu'minin minat lahusan laruh abi jadi sakinah masyaallah ya Allah mencair sulihim wa furuhim azwajin duriyati man intasaba ilaihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afil hadrati jami'man ta'allama wal hadra fi hadal majlis hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syara'itu sihhati fi'liha. Niku sanes. Wa faraiduha. Niku nggih. Wa faraiduha utawi pira-pira fardhune Jumat. Utawi pira-pira fardhune Jumat wa minhum lan iku setengah saking ulama man utawi ulama abbaro kang nembungake sapa man anha saking faraid nembungake bisyuruti kelawan dawuh asyurut pira-pira syarat wa faraiduha iku salah satun ana telu ahaduha utawi salah sijine salasah wasaniha lan kaping pindhone salasah iku khutbatani khutbah loro iku khutbatani khutbah loro yaqumu kang jumeneng sapa al khatibu khatib fihi ma ing dalem khutbatani wa yajlisulan lungguh sapa khatib bainahuma ing dalem antarane khutbatani. Qala dawu sapa al mutawali imam mutawali biqadri tumakninah kelawan kira-kirane tumakninah baina sajdataini ing dalem antarane sujud loro. Walau ajaza lan lamun apes sapa khatib lamun apes sapa khatib anil qiyami saking ngadeg wa khotoba lan khutbah sapa khatib qaidan halilungguh au mutajian utawa turon miring soha mongko sah apa khutbah soha mongko sah apa khutbah wa jazalan wenang apa al-iktida'u anut bihi kelawan khatib walau ma'al jahli sertane walau ma'al jahli lan senajan sertane orang ngerti bihalihi kelawan tingkai khatib wa haitsu khotoba lan sekirane khutbah sapa khatib qaidan hale lungguh fasalla nuli salat fasalla ngeten nggih wa haitsu khotoba
lan ing dalem sekirane khutbah sapa khatib qaidan hale lungguh fasola mongko misao sapa khatib fasola mongko misao sapa khatib bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro bainal khutbataini ing dalem antarane khutbah loro bisaktatin kelawan meneng bisaktatin kelawan meneng labil ittijain ora kelawan turon miring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraiduha fardu-fardunya salat Jumat. Fardu-fardunya salat Jumat. Wa minhum man abbara anha bisyurut. Sebagian ulama mengungkapkan bukan dengan fardu tapi dengan syarat-syarat. Jadi fardunya salat Jumat itu ada tiga. Jadi sebagian ulama tidak mengungkapkan dengan fardu tapi dengan bahasa syurut. Sebagian ulama berarti ini merupakan syarat sholat Jumat. Itu ada tiga. Ahaduha wasaniha khutbatani. Syarat atau fardu yang pertama dan kedua adalah adanya dua khutbah. Di sholat Jumat harus didahului oleh dua khutbah. Qobla sholat dilaksanakan sebelum sholat. Yakumu al-khatib, seorang khatib jika mampu berdiri maka dia harus berdiri. Jadi seorang khatib jika mampu berdiri maka saat khutbah dia harus berdiri. Kemudian jika dia khutbah dalam keadaan berdiri maka wayajlisu bainahuma. Wayajlisu bainahuma, dia duduk di antara dua khutbah. Ya, jadi khutbah niku dilakukan dengan berdiri jika dia mampu. Jika mampu. Kemudian antara khutbah satu dengan khutbah yang kedua niku dipisah dengan duduk. Qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli ndawuhaken biqadri tumakninah baina sajdataini. Suwine lungguh niku sak pinten? Suwine lungguh yaitu minimal kira-kira diam atau tumakninah di antara dua sujud. Kira-kira tumakninah di antara dua sujud. Kemudian wa yusannu ayyakuna al-julus biqadri suratil Ikhlas. Disunahkan duduk di antara dua khutbah niku kira-kira atau dengan kadar waktu membaca suratul Ikhlas. Membaca surat Ikhlas. Jadi cara minimal kadar tumakninah di antara dua sujud, tapi disunahkan lamanya duduk niku kira-kira membaca suratul Ikhlas. Walau ajaza anil qiyam, apabila khatib tidak bisa berdiri
apabila ketika khutbah dia tidak mampu berdiri, karena mungkin sakit dan lain sebagainya, wa khotoba qaidan, dan kemudian dia khotib niku khutbah dalam keadaan duduk, au muttajian atau tidur miring, maka soha ayil khutbah, maka khutbahnya sah. Jadi syarat khutbah harus berdiri itu jika khotib mampu untuk berdiri. Kalau memang tidak mampu berdiri, misalkan khutbah sambil duduk, bagaimana sah khutbahnya? Wajaza al-iqtida bihi, dan makmum itu boleh untuk mengikuti khotib yang duduk tadi di dalam sholatnya. Jadi misalnya khotibe lungguh kemudian sholatnya juga jadi imam, itu duduk, makmumnya boleh berdiri. Makmumnya berdiri itu boleh untuk bermakmum kepadanya. Walau ma'al jahli bihalihi, meskipun makmum tidak tahu keadaan sebenarnya dari khotib tersebut, karena melihat dohirnya khotib tidak berdiri berarti memang tidak mampu. Artinya ngeten, dalam khutbah niki persyaratannya hampir sama dengan sholat dalam masalah berdirinya. Kalau khotib mampu berdiri maka wajib berdiri. Kalau dia tidak mampu berdiri, maka khutbah boleh dilakukan sambil duduk, boleh. Kalau khutbah dilakukan sambil duduk, maka khutbahnya sah. Khotib ketika khutbah dalam keadaan duduk, maka khutbahnya sah. Ya cuman niki ora patek umum, ya. Ora patek umum. Jadi khotib biasanya yo ngadeg. Kalau memang dia sakit biasanya digantikan yang lain. Tapi sebenarnya dalam hukum fikih boleh. Kalau khotib misalkan sakit tidak mampu berdiri, boleh dia khutbah dalam keadaan duduk. Kemudian setelah khutbah selesai, khotib jadi imam, sholatnya juga duduk. Sholat Jumat karena tidak kuat berdiri, boleh dia duduk. Lah, makmumnya berdiri. Makmum yang berdiri apakah sah bermakmum kepada imam yang tidak kuat berdiri akhirnya duduk? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Wajaza al-iqtida bihi, itu. Walau ma'al jahli bihalihi. Wahaisu khotoba qa'idan, jika seorang khotib niku khutbah dalam keadaan duduk, maka fasola bainal khutbatain bisaktatin labil ittija. Jadi apabila khotib khutbah sambil duduk, maka khutbah pertama dengan khutbah kedua niku dipisah dengan diam sebentar, bisaktatin, dengan diam, minimal kadar membaca subhanallah. Jadi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisah diam, itu apabila khotib sambil duduk. Labil ittija, khutbah pertama dengan khutbah kedua mboten dipisah dengan tidur miring, tidak. Jadi kan kalau khutbah itu dilakukan berdiri, maka khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisah dengan duduk. Tapi kalau khutbahnya sambil duduk bagaimana? Khutbah pertama dengan kedua dipisah dengan apa? Diam. Bisaktatin, minimal dengan kadar membaca
Allah, bukan dengan tidur miring. Ngaten. Fasola bainal khutbatain bisaktatin wujuban. Teng mriki fauqa saktati tanafus. Jadi di atasnya diam mengambil ambekan. Labil ittija, bukan dipisah dengan tidur miring. Pahami nggih? Jadi khutbah niku kalau mampu berdiri wajib berdiri. Khutbah. Lah, khutbah pertama dengan khutbah kedua dipisah dengan duduk. Itu kalau khutbahnya berdiri. Lah sakniki kalau khotib tidak mampu berdiri, bagaimana? Boleh dia khutbah dalam keadaan duduk. Kalau khutbahnya lungguh, maka khutbah pertama dengan kedua dipisah dengan apa? Diam, meneng, bukan dengan tidur miring. Wa arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun ana 5. Rukunnya kedua khutbah niku ada 5. Yang pertama hamdulillah, rupane siji muji Gusti Allah Ta'ala. Pertama adalah membaca hamdulillah, memuji kepada Allah dengan alhamdulillah misalnya. Kemudian tsumma sholatu ala rasulillah, tsumma sholatu nuli maca sholawat ala rasulillah ing atase Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walafduhuma utawi lafate sholawat hamdulillah wa sholah ala rasulillah, lafadznya memuji kepada Allah dan lafadznya sholawat itu ditentukan. Jadi huruf-hurufnya hamdulillah dan sholawat itu muta'ayyanun ditentukan. Artinya lafadz-lafadz tertentu. Tsummal wasiyatu, yang ketiga nuli wasiat bitakwa kelawan takwa. Sing nomor 3, nomor 3 rukune khutbah adalah wasiat untuk takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa niku napa? Imtisalu awamirillah wajtinabu manahihi. Jadi wasiat agar jamaah niku melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu wasiat, itu rukun niki. Jadi khutbah harus ada nasihat supaya bertakwa kepada Allah, wasiat bitaqwallah, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wala yata'ayyanu, lan ora dadi tertentu apa lafdhuha, lafate wasiat ala sahihi ing atase kol sahih. Nggih. Adapun kalimat-kalimat wasiat itu ndak tertentu, artinya boleh dengan bahasa nopo mawon, sing penting intine adalah al-wa'dhu, mituturi. Sing penting intine adalah mengajak jamaah niku melakukan perintah Allah, takwa. Takwa niku apa artine? Nglakoni perintah Allah, ngedoi larangan. Oke. Dene lafate bahasane terserah. Sing penting intine adalah mengajak jamaah menika untuk bertakwa kepada Allah, melakukan perintah, menjauhi larangan.
Wa qiraatu ayatin lan maca ayat sing nomor 4. Wa qiraatu ayatin lan maca ayat ay mufhimatin yang bisa memahamkan fi ihdahuma ing dalem salah sijine khutbataini ing dalem salah sijine khutbataini ing dalem salah sijine khutbataini. Jadi sing nomor 4 rukune khutbah niku membaca ayat yang memahamkan pada salah satu dari 2 khutbah. Tapi sing paling apik wayusan nujak luwa fil ula. Jadi sing apik, sing paling apik membaca ayat menika adalah pada khutbah yang pertama. Kemudian wadu'a'u lan ndongaake niki sing nomor 5. Sing nomor 5 rukune khutbah niku doa lil mukminin. Wa du'a ulan ndongaake lil mukminin maring pira-pira wong mukmin lanang wal mukminat pira-pira mukmin wadon fil khutbati ing dalam khutbah as-saniyati kang kaping pindho. Kemudian sing nomor 5 rukune khutbah adalah mendoakan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan fil khutbati saniyah pada khutbah yang kedua. Doa apa ini? Bi ukhrawiyin. Jadi mendoakan untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Itu. Jadi mula dadi wong mukmin niku penak ya. Dadi wong sing iman niku penak. Orang yang beriman itu setiap Jumatan sak donya niku ndongakne kabeh. Karena rukunnya khutbah niku yang kelima adalah mendoakan orang-orang mukmin lanang utawa wedok pada khutbah yang kedua, doa keselamatan akhirat. Mula saka kene iki lek dipikir-pikir, dadi wong mukmin niku penak. Kenapa? Karena setiap seminggu sekali, setiap Jumatan niku pasti dia didoakan. Didongakne. Siapapun orang mukmin dimanapun berada, pokok wong sing iman niku didongakne. Kenapa? Karena dalam khutbah itu ada kewajiban mendoakan kepada orang mukmin. Nggih lho penak padahal wong sak donya ndongakne lho niku. Nggih, orang yang beriman sing Jumatan niku ndongakne kabeh. Wa yushtaratu lan den syaratake apa ayyusmi'a. Yen to amprih ngrungokake memperdengarkan wa yustaratu lan den syaratake apa ayyusmi'a yen to amprih ngrungokake memperdengarkan sapa al khatibu khatib arkanal khutbati ing pira-pira rukune khutbah li arba'ina maring wong 40 tan akidu kang dadi sah bihim kelawan arba'in apa al jum'atu salat Jumat. Salat Jumat. Kemudian disyaratkan untuk keabsahan khutbah. Jadi disyaratkan untuk sahnya khutbah napa ayusmi al khatib arkanal khutbah. Seorang khatib, orang yang khutbah niku harus memperdengarkan suaranya, memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada 40 orang yang mengesahkan sholat Jumat. Artinya
Khotib ini harus mengeraskan suara. Sekira suarane khotib iso dirungokne wong 40 bi ayyarfa'a sautahu bi qadri ma yasmauna wa illam yasma'u liwujudil laghatin wa nu'asin. Jadi artine dari kewajiban niki yustaratu ayyusmi al khatib arkanal khutbah li arba'in tan'aqidu bim al jum'ah niki napa? Jadi seorang khatib ketika khutbah harus mengeraskan suara dengan volume atau dengan kadar bisa didengar oleh orang 40 yang mengesahkan Jumat. Meskipun kenyataan nih enek ndak krungu, ada orang yang ndak mendengar karena rame atau karena ngantuk dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah khotib ini mengeraskan suara. Mula lek sampeyan khutbah ya dibanterke suarane sekira suarane khotib niku bisa didengar oleh orang 40. Niki syarat. Berarti lek nek khotib kok suarane suareh wong 10 mawon ndak krungu, wong 40 ra krungu, memang sareh mergo sareh, padahal ora enek rame, ora ngantuk, kok panggah mboten krungu mergo saking sareh, maka ndak sah khutbah niki. Maka seorang khotib harus mbanterke swara dengan kadar suarane niku iso dirungokne wong 40. Umpama wong 40 niki ngrungokne ora renek rame-rame, dia bisa mendengar. Meskipun kenyataane enek sing ndak krungu mergo enek rame-rame atau enek sing ngantuk. Iki ndak masalah. Ngeten, ndak masalah. Artosipun sing penting kewajibane khatib mbanterke swara sekirane iso dirungokne wong 40. Wa yushtaratu lan den syaratake apa al muwalatu, nuli-nuli. Nuli-nuli niku terus menerus. Disyaratkan pula khutbah niku kalimat-kalimate itu harus terus menerus bersambung. Baina kalimatil khutbah ing dalem antarane pira-pira kalimahe khutbah. Wa bainal khutbataini lan antarane khutbah loro. Lah niki disyaratkan nuli-nuli atau terus-menerus berkesinambungan antara kalimah-kalimah khutbah. Wa bainal khutbatain dan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Niki harus muwalah. Falau faroko baina kalimatiha walau faroko lan lamun misahake sapa khatib baina kalimatiha ing dalem antarane pira-pira kalimahe khutbah ing dalem antarane pira-pira kalimahe khutbah walau bi udhrin senajan kelawan udzur batolat mongko batal apa khutbah. Jadi apabila khatib itu memisah antara kalimat-kalimatnya khutbah nggih, meskipun misah niki krana udzur, contone udzure napa? Kanaumin wa ighma, keturon atau ayanen, epilepsi. Di antara dua khutbah, dan antara kedua khutbah dengan sholat kok misalnya ada pemisah yang lama, maka ini khutbahnya batal, harus diulangi kembali. Walau bi'udhrin wa yushtaratu lan den syaratake fiha ing dalam khutbah wa yushtaratu lan den syaratake fiha ing dalem khutbah ai fi haqqil
Khatib artine sing disyaratke khatib. Wa yustaratu fiya ing dalam khutbah apa satrul aurati nutup aurat. Jadi khatibe kudu nutup aurat. Wa taharatul hadasi lan suci saking hadas. Lan suci saking hadas wal khobasi lan najis fi saubin ing dalem kelambi wa badanin lan awak wa makanin lan panggonan. Disyaratkan pula khatib di samping menutup aurat harus suci dari hadas kecil utawa hadas gede, suci dari najis baik pakaian, badan maupun tempatnya. Niki syarat. Wasalisu tawi kang kaping telu. Wasalisu tawi kang kaping telu min faraidil jum'ati. Saking pira-pira fardune Jumat iku antu sholla yen to den lakoni apa Jumat bidhammi awalihi kelawan domai awali tusolli den lakoni arba'ina kelawan wong 40 fi bi arba'an tusolli rakaataini nggih kelawan 2 rakaat antu sholang yen to den lakoni apa Jumat rakaataini kelawan 2 rakaat fi jamaatin ing dalem jamaah. Jadi fardune Jumat menurut sebagian ulama diungkapkan dengan syarat sing nomor 3 salat Jumat itu dilakukan 2 rakaat dengan berjamaah. Tan akidu kang dadi sah bihim kelawan jamaah opo al jum'atu salat Jumat. Wa yushtaratu lan den syaratake apa wuku hadis shalah tumibane iki salat ba'dal khutbataini ing dalem sakwuse khutbah loro. Bi khilafi sholatil id bedani kelawan salat Idul Fitri kelawan salat Id. Fa innaha mongko sak temene salatul Id iku qoblal khutbataini ing dalem sadurunge khutbah loro. Nggih. Jadi disyaratkan sholat Jumat itu dilakukan setelah khutbah atau 2 khutbah. Ini berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat diawali dengan khutbah. Diawali dengan sholat. Jadi bedane secara umum sholat Jumat karo sholat Id niku napa? Nek sholat Jumat diawali dengan 2 khutbah. Jadi dhisik khutbahe bareng ngono sholat. Itu kalau Jumat. Tapi kalau Id, Idul Fitri atau Idul Adha dhisik sholate kemudian khutbah. Niki perbedaane. Jadi kalau sholat Jumat khutbah kudu dhisik harus lebih dulu daripada sholatipun. Kalau sholat Id mboten. Nek sholat Id sholate dhisik bareng ngono khutbah. Wahai atuha wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, amalan sholihan makbulah. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih
ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.